Selanjutnya kita membuat part baling-baling, dimana kita akan membuat sketch terlebih dahulu. Sketch lingkaran dengan ukuran 155 mm, kita extrude dan kita boss extrude dengan ukuran 3 mm. Kita centang, lalu kita buat sketch lagi. Kita buat plan dulu bagian sini, lalu kita buat plan 2 bagian tengah sini, lalu kita extrude bagian sini. Lalu kita membuat sketch di lingkaran ini, dari sini terus ke sini, lalu kita smart dimension, ukurannya ini 1 mm, ini juga 1 mm, terus ke sini juga 75 mm, sini 3,5 mm, sini 5 mm, dan ke sana 70 mm. Kita exit, lalu kita buat sketch lagi bagian sini. Nah, kita buat dari sini ke sini, terus sini dengan lainnya. Lalu kita buat smart dimension, ini ukuran 35, sini 1 mm, 3,5 mm, 1 mm. Kita exit, lalu kita membuat baling-balingnya, kita membuat line ini ya guys, line ini seperti ini. Lalu kita exit, kita juga membuat line bagian di sini ya, bagian dalamnya. Kita exit, lalu kita surface love bagian ini sama bagian ini, terus sketch juga bagian ini sama ini, terus kita centang, lalu kita trik bagian ini dengan ukuran 0,5 mm, dan lalu kita membuat sketch dari sini ke sini, ke sini. Kita exit, lalu kita cut extrude through all both directionnya. Oke. Lalu kita membuat berapa baling-balingnya. Kita membuat 9 baling-baling dengan equal spacing, dan ini face-nya, bagian face-nya ukurannya 360 degrees. Lalu kita centang, kita buat sketch bagian belakang sini, ukurannya 20 mm. Lalu smart dimension di sini juga 3,5 mm, sini juga 2,5 mm. Exit, terus kita cut extrude bagian sini ya guys, bagian dalam ini kan di cut extrude, ukurannya 45 mm. Kita centang, dari sini.
lalu kita buat sketch bagian sini. Harusnya nggak usah buat sketch lagi, tapi karena permukaannya tidak rata maka kita buat sketch lagi biar bisa di dom. Kita buat sketch di sini lingkaran. Nah, kita kasih dulu, kita extrude, emboss extrude. Ukurannya kecil aja biar rata aja, 0,5 mm. Lalu kita centang, lalu kita dom bagian ini agar seperti ini. Oke, kita centang, selesai. Yang pertama-tama yaitu kita lakukan extrude boss bagian yaitu dengan luas 200 mm dan juga 200 mm. Lalu kita extrude boss yang ketebalan 40. Boss yang kedua yaitu kita bagian sisi bawah dengan bentuk persegi panjang seluas 5 mm saja. Berbeda dengan extrude boss yang pertama. Selanjutnya pada extrude boss yang ketiga itu kita lakukan pada bagian sisi kanan. Nah, akan kita lakukan mirror pada tahap selanjutnya dengan selanjutnya kita mirror pada bagian sisi kanan sehingga akan timbul juga pada bagian sisi yang kiri. Setelah itu, kita akan lakukan sel yang pertama pada bagian plane 1. Selanjutnya kita pada bagian plane 1, kita atur sketchnya, lalu kita lakukan extrude boss pada bagian plane 1. Kanan dapat dilihat luas 15 mm lalu 6 mm. Setelah extrude boss, kita menggunakan linear pattern untuk menyamakan dari sisi kanan dan sisi kiri. Kita extrude cut pada bagian kanan, lalu kita mirror, kita extrude cut pada bagian yang kedua, yang ketiga juga kita lakukan pada lingkaran tersebut dengan luas 20. Jaraknya selanjutnya pada extrude cut 8 itu pada bagian lingkaran dengan diameter 3 mm luar dan juga di dalam besar 2 mm. Lalu kita extrude boss yang ke-9 pada bagian sisi atas, sisi kanan, lalu kita mirror lagi sehingga akan sisi kanan atas dengan sisi kiri atas ukurannya menjadi sama. Jadi di sini aku akan membuat part AC induction motor, dimana di sini kita akan membuat kita akan ambil top plane, lalu setelah top plane nanti kita lakukan Ctrl 3, lalu kita lakukan sketch. Setelah itu kita pilih lingkaran, lalu setelah kita pilih tombol lingkaran kita masukkan smart dimension dengan ukurannya masing-masing. Setelah itu kita kita ke sketch, kita pilih bagian depan boss extrude 1, lalu kita sketch lagi, maka akan muncul bodinya yang seperti di gambar terlampir. Lalu kita ke sketch lagi, kita pilih persegi, rectangle type nya tuh yang kedua, terus kita oke.
Setelah itu kita smart dimension lagi sesuai dengan ukuran. Lalu setelah kita smart dimension, kita ke top plane, front plane. Setelah kita front plane, kita ke kontrol 6. Setelah kita kontrol 6, kita ke line, kita ke sketch, lalu pilih line. Setelah kita pilih line, kita membentuk sebuah gambar yang dia membentuk kaki sebagai penopang AC inductionnya, seperti yang terlampir di gambar. Setelah itu kita klik OK, lalu kita lakukan smart dimension, kita lakukan pengukuran, kita beri ukuran smart dimensionnya. Setelah kita smart dimension dengan ukuran yang sesuai, kita lakukan juga linear sketch pattern, yang dimana itu nanti kita pilih yang di bagian kita pilih yang bagian linear sketch pattern. Lalu setelah kita klik OK, lalu kita dapatkan hasil yang seperti ini. Kita lihat dari berbagai sisi. Dan yang terakhir itu adalah kontrol. Untuk yang bitter disk, pertama kita akan memilih right plane, kemudian kita akan melakukan sketch untuk lingkaran di tengah ini. Kita buat sketch untuk lingkaran, kemudian ini ada dua lingkaran untuk nanti membentuk extrude boss, untuk membentuk seperti pipa sehingga dia itu bentuknya silinder. Lalu kita extrude boss sehingga dia membentuk batangnya ini. Lalu setelah kita membuat batang ini, kita pilih plane 1 sebagai reference plane-nya. Setelah itu di sini kita buat sketch. Lalu kita buat lingkaran dengan ukuran lingkarannya itu dengan diameternya 200 mm. Lalu ini kita extrude boss sehingga dia membentuk piringan. Lalu kita sketch lagi di bagian atasnya, kita bentuk lingkaran yang nanti diisi batangan. Ini lingkaran, lalu kita extrude cut sehingga dia bolong. Setelah itu kita kita pilih circular pattern agar dia itu lingkarannya itu langsung banyak. Ini kita circular patternnya itu 4, jadi dia membentuk 4 bolongan seperti ini. Lalu kita pilih linear pattern untuk piringannya agar piringannya itu langsung banyak. Kita pilih 5 buah dengan jaraknya itu 45 mm per piringannya.
Lalu ini bagian piringannya bisa kita klik, lalu kita pilih appearance-nya. Untuk warnanya kita bisa pilih hitam ke abu-abuan. Jadi di sini saya akan menggambar part dari si meja alatnya ini. Pertama itu kita memilih pilihan itu ada top line di sini ya, yang kita menggunakan plan itu top line. Nah di sini langsung aja ke sketch satunya. Di sini ada ukurannya 200 mm dan panjangnya 270 dan lebarnya 200. Untuk mengaktifkan 3D sketch-nya, kita di sketch-nya itu kita klik tanda panah ke bawah dan untuk mengaktifkan 3D sketch. Nah, di sini 3D sketch-nya sudah bisa aktif. Lalu sini kita memilih membuat plan lagi atau membuat di plannya itu kita menggunakan di situ untuk menambahkan plan 2-nya, dan kita langsung klik saja pada bagian tersebut, top plan 2-nya. Kita sket dulu sebelah situ dengan ukuran yang tertera pada gambar. Dan untuk membuat angle ironnya, kita ada beberapa sketch yang kita harus gambar pada part kali ini. Itu ada di sisi bawahnya kita ada 100 derajat agar kursinya itu lebih miring kakinya. Nah, di atas kita bisa lihat di sini kita lihat beberapa sketch yang bisa dibuat tuh. Kakinya itu ada 100 di bagian kanan dan 100 di bagian kiri. Untuk tingginya kakinya itu tingginya itu 160. Untuk panjangnya masih sama tadi 270 ya. Nah untuk sebelah sini itu kita bisa gambar line saja seperti tadi. Untuk line situ ada 40 ya untuk line sebelah situ, dan untuk sudutnya juga ada 145 itu. Di situ juga ada ukuran 60 itu untuk dari plan pipa tersebut sampai ke kaki mejanya. Untuk penggunaan fitur untuk di sini kita menggunakan fitur yaitu weldment. Untuk mengaktifkannya kita bisa klik kanan pada bar klik kanan saja untuk mengaktifkan fitur weldment. Sini ada beberapa part yang menggunakan fitur weldment agar kita bisa membuat besi tanpa harus mengekstrud bosnya. Bisa dibilang fitur ini sangat memudahkan engineer untuk membuat batang besinya secara dengan sudut 90 derajat. Pada grup 1 kita
untuk bagian putih ini adalah grup satunya. Kita menggunakan trim atau extrude. Untuk nah, sini pada angle error-nya kita pakai standar ISO, lalu tape-nya itu angle error configured atau size-nya 20x20x3. Di grupnya ada beberapa grup yang tertera pada video ini. Nah, dapat dilihat beberapa part yang sudah jadi dan sudah dalam grup. Untuk menggambar pipanya atau pipa configurate-nya, kita pertama kita akan menggambar sketch di bagian ujung situ. Untuk menggambarnya kita akan menggunakan plan yang bisa tadi gunakan fitur yang tadi saya sudah jelaskan. Pertama, yang circle paling kecil itu memiliki besar dimension itu 10, dan untuk yang paling besar itu ada 15. Lalu kita menggunakan fitur Weldman seperti yang tadi, dan di sini kita tipenya itu pipa configured. Dan di sini pada build to be treatment-nya kita menggunakan sisi yang putih itu bisa kalian klik saja. Nah, untuk trimming boundary-nya kita memakai warna ungu yang ada di bagian Weldman yang besi yang 90 derajat itu. Untuk urutan fiturnya bisa diurutkan sesuai dengan video yang sudah saya buat. Long trip. Lalu untuk bagian ini nanti kita menggunakan trim extrude 2. Nah, untuk bagian itu, itu nanti kan bakal kepotong untuk ininya, besinya. Nah, untuk menggunakan trims atau extrude-nya, pada bagian birunya kita menggunakan part yang sudah tertera yang berwarna biru. Lalu untuk trimsnya kita pakai yang part yang berwarna ungu itu. Ini adalah sisi bagian atas dari meja yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari part-part yang sudah dibuat, yaitu dan disatukan atau diassembly. Langsung saja kita jelaskan. Di sini ada beberapa part yang sudah disatukan. Yang pertama ada
Dan apa? Gak tahu namanya apa itu Kotak. sih, alhamdulillah itu namanya apa. Kotak apa buat itin jagung pokoknya lah. Oh ini namanya apa? Hammer chest box. Terus di sini ada ini mana ininya alatnya? Oh di dalam. Oh ini ada untuk bagian dasar dari si Alatnya jadi ya. untuk alas buat si Bottom namanya, bottom part of hammer mill. Dengarkan Bang. dari tadi. Lanjut saja di sini. Maaf ya ada kendala beberapa karena emang di sini lagi lama. Sini ada beberapa part yang sudah ada di video sebelumnya kita buat dan kita tidak bisa menjelaskan satu-satu karena ada faktor keterbatasan waktu. Sini kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada assembly kali ini. Yang pertama yang pastinya itu adalah fitur mat, karena mat ini memainkan peran penting dalam assembly kali ini ya, karena mat ini adalah sebagai penggabungan dari part-part yang sudah kita buat. Dari mat pertama itu kita gak bisa. Oh, nah di sini untuk yang kita mat itu ada warna-warnanya guys. Kenapa guys? Ini yang pertama itu wheat, itu dia matnya tuh pakai yang jenis wheat. Jadi dia tuh dua bagian itu disatukan. Dia di perbagian itu ada dua permukaan yang di mat dengan dua permukaan bagian yang lainnya. Tuh. Ini warna-warna ini kayak dia tuh part yang satunya terus digabungin digabungin dari part yang kedua tuh yang warna ungu. Itu bagian kaki. Iya, bagian. Oh, ini untuk ini nama partnya meja untuk alatnya. Terus ini ada bagian badannya. Terus ini bagian penutup. Lalu di sini ada roda sebagai penggeraknya. Di sini ada dua roda. Ada dua roda mesin. Di sini ada alat motornya. Terus di sini ada pipa yang menghubungkan dari si badannya ke alat penyaring corong di atas. Nah, di sini juga ada corong untuk memasukkan dari si jagungnya. Untuk selanjutnya itu ada konsiden itu ini berbeda dari wheat karena konsiden ini hanya satu saja yang dihubungkan, tidak dua sisi seperti itu. Lalu di sini juga ada mat konsentrik. Itu konsentrik tuh buat yang khusus buat yang lingkaran. Terus selanjutnya di sini itu ada mat di stand itu buat jarak. Buat jarak. Memberikan jarak gitu. Sini ada banyak mat karena emang banyak part yang digabungkan. Lalu di sini juga ada berapa ya jumlahnya? Ada banyak sepertinya. Karena emang dari partnya sendiri totalnya ada 17 yang kita gabungin. Dan untuk yang total matnya juga cukup banyak. Nah, untuk bagian dalam sepertinya tidak bisa diperlihatkan karena section
sini view ini. Oke, sepertinya bisa dilihat